Halo adik-adik, oke, di sini kita akan membahas sebuah soal yang berkaitan dengan kalor. 400 gram es dipanaskan dari temperatur minus 10 derajat Celcius sampai menjadi air bersuhu 50 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah kalor yang diperlukan pada proses tersebut? Oke, kalau ada soal seperti ini, kita lebih enaknya buat grafiknya terlebih dahulu ya. Oke, dari sini pertama, dia adalah es dengan temperatur minus 10 derajat Celcius. Berarti dia titik awalnya di sini. Kemudian dia dipanaskan sehingga temperaturnya naik sampai dengan suhu 0 derajat Celcius. Pada temperatur 0 derajat Celcius di sini dia tetap menerima kalor. Tapi kalornya di sini tidak digunakan untuk menaikkan suhu, melainkan di sini untuk merubah wujudnya. Yang awalnya es, dia akhirnya perlahan-lahan mencair, melebur menjadi air. Kemudian setelah semuanya berubah menjadi air, di sini dia akan naik lagi temperaturnya sampai mencapai temperatur 50 derajat Celcius. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini ya. Oke, kita beri tanda di sini. Dari titik awalnya kita beri tanda A. Kemudian di sini B, di sini C, dan di sini D. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah kalor yang diperlukan dari proses A sampai dengan proses D. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dalam soalnya. Yang pertama, masanya. Di situ di soal diketahui masanya sebesar 400 gram. Nah, di sini kita ubah menjadi kilogram sehingga kita dapatkan 0,4 kilogram. Kemudian di situ ada kalor lebur es atau kita simbolkan L. Kita beri tanda S di sini. 336.000 Joule per kilogram. Kemudian ada kalor jenis S 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya di sini adalah Q totalnya yang diperlukan dari proses A sampai dengan proses B, proses D. Nah, itu berapa? Nah, langkahnya yang pertama kita mulai dari menentukan kalor pada proses yang pertama, yaitu proses A sampai dengan B. Nah, dari proses A sampai dengan B di sini wujudnya dia seluruhnya masih es. Dia masih es ya. Di sini temperatur awalnya dia diketahui minus 10 derajat Celcius dan temperatur akhirnya dia 0 derajat Celcius. Nah, sehingga di sini kita dapatkan delta T-nya yaitu T2 dikurangi T1. T2-nya 0 kemudian dikurangi minus 10 sehingga kita dapatkan delta T-nya 10 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan kalornya kita simbolkan karena di sini ada beberapa proses, kita kasih simbol Q1 di sini. Kita memakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, karena di sini C-nya ada 2, manakah yang akan kita pakai? Kita kembali ke sini. Nah, karena di sini dia wujudnya masih es, berarti kalor jenis yang kita pakai di sini adalah kalor jenis S-nya. Kemudian kita masukkan M-nya 0,4 dikali dengan kalor jenisnya 2100 dan delta T-nya 10. Hingga kita dapatkan di sini Q1-nya 8400 Joule. Ini untuk Q1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses dari B sampai dengan C. Proses B sampai dengan C di sini tidak ada perubahan suhu, melainkan kalor di sini digunakan untuk merubah wujudnya. Dari yang pertama di titik B di sini seluruh bendanya, seluruh zatnya di sini masih berupa es. Kemudian dia bergerak ke kanan pelan-pelan, di sini esnya mulai mencair sampai dengan tiba di titik C.
Di titik C di sini semuanya sudah berubah menjadi air. Jadi di sini ada proses melebur di sini ya. Nah, untuk proses ini kita gunakan rumus. Kini kita simbolkan Q2, proses yang kedua, yaitu massa dikali dengan kalor lebur S. 0,4 dikali dengan kalor leburnya 336.000. Di sini kita dapatkan 134.400 Joule. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses dari C ke D. Nah, pada proses C ke D di sini wujudnya bukan es lagi, tapi dia sudah menjadi air. Nah, sehingga di sini kalornya kita simbolkan Q3, proses ketiga kita memakai rumus Q sama dengan M dikali C delta T. Tapi karena di sini air, maka C-nya yang kita pakai adalah C air. M-nya 0,4 kg. Kemudian untuk delta T-nya di sini dari 0 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, berarti kita dapatkan delta T-nya di sini adalah 50 derajat Celcius ya. Oke, sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 84.000 Joule. Nah, setelah itu kita bisa menghitung Q totalnya. Q total di sini yaitu penjumlahan dari semua kalor di tiap prosesnya, sehingga Q total di sini Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q1-nya tadi kita dapatkan 8.400, kemudian Q2-nya 134.400, dan Q3-nya 84.000. Sehingga kita dapatkan di sini hasilnya 226.800 Joule. Nah, ini jawabannya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan diklik like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.